Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusniadi, asal kelas B121, NIM 2174201016, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Hukum Pemerintahan Daerah. Dosen pembimbing Enci Oli F. Kalalo SHMH. Latar belakang. Pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah dengan diberikannya amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan nampak bahwa telah diberikan suatu kewenangan untuk mengatur sendiri segala hal ihwal permasalahan rumah tangga daerah tersebut secara tersendiri. Diberikannya kewenangan tersebut adalah perpanjangan tangan pelaksanaan dari mewujudkan pemerintahan yang baik. Adanya tugas-tugas yang dimiliki oleh pusat untuk dilaksanakan di daerah, yang mengharuskan adanya pemberian kewenangan untuk menjalankan kepada daerah yang diberikan tanggung jawab tersebut. Melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintahan pusat, ini tentulah harus diimbangi oleh adanya pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga baik itu di daerah maupun di pusat. Kewenangan pengawasan di pusat dimiliki oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, dengan dasar hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Meskipun penjelasan dari pengertian pengawasan yang tercantum dalam salah satu pasal UUD 1945 tersebut masih banyak menimbulkan pernyataan apa yang diawasi, sejauh mana pengawasan tersebut, bagaimana pengawasan yang dilaksanakan terhadap sebuah kebijakan. Tentunya ini masih menjadi banyak penafsiran dari kalimat pengawasan tersebut. Dan adapun yang menjadi lembaga pengawasan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maksud dari sebuah kalimat yang tercantum demikian dalam Undang-Undang 1945 tentulah memiliki sebuah makna untuk memahami dan menemukan perbaikan apa yang salah di masa lampau dan sekarang, sehingga tidak akan terjadi kembali kelak ketika di masa mendatang. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh sebuah lembaga saja, tetapi sebagai masyarakat haruslah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Tujuan dari fungsi pengawasan tersebut adalah untuk meningkatkan pendayaan aparatur negara dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan sehingga perwujudan dan pemerintahan atau good and clean government yang baik dapat terlaksana. Dalam suatu pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan mengeluarkan suatu aturan tentang pembinaan dan pengawasan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pada bab 12 pasal 218 yang berbunyi, yang pertama, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan yang melihat pengawasan atau pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. B. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti telah dijelaskan pada paragraf di atas bahwa yang bertugas untuk mengawasi tidak hanyalah lembaga daerah semata, tapi masyarakat pun harus turut ikut andil dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dengan wacana yang terdapat dalam kalimat di atas, aparat
pengawas intern dalam pemerintah adalah BPD atau yang sekurang-kurangnya setara dengan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di sini dosennya berkualitas, pelajarannya bagus, dan sudah terakreditasi. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.